Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzi nastafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Sahabat Al-Quran dimanapun berada, para peserta kuliah pembaruan metode pengajaran Al-Quran yang kemudian di awal kita sebut dengan pembaruan sistem pengajaran Al-Quran, karena memang yang akan kita sampaikan dalam perkuliahan adalah tentang pembaruan panduan bahan ajar pengajaran Al-Quran, metode pengajaran Al-Quran, kemudian juga akan kita sampaikan tentang bagaimana mengelola lembaga pendidikan Al-Quran atau rumah tahfidz Al-Quran, dan juga lembaga tahsin dan tahfidz Al-Quran itu yang bagus seperti apa. Kita nanti akan terus setiap pertemuan poin demi poin akan kita sampaikan tentang hal itu dalam rangka mengupgrade, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran, baik yang formal atau yang non formal, semuanya agar kualitasnya meningkat menjadi lebih bagus, sehingga output dari lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran atau taman kanak-kanak atau tahfidzul Quran lil aulad, rumah tahfidz Al-Quran atau ma'had tahfidzul Quran itu senantiasa meningkat menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat peserta penggerak dakwah Al-Quran di tanah air dimanapun berada, dan yang saya hormati syekhna, guru saya, Syekh Insya Al-Ma'sarawi, yang tadi sudah beliau insya Allah ikut memantau, dan juga syekhna Hisham Abdul Bari yang ada di Kelantan, Malaysia. Beliau juga insya Allah ikut memantau, ikut menyaksikan Zoom saat ini. Insya Allah nanti pekan depan juga beliau akan mengisi materi tentang baik metode pengajaran Al-Quran dan juga tentang tatbik atau praktek ilmu-ilmu yang menyangkut tentang kaidah-kaidah bacaan Al-Quran insya Allah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya bersama dengan Kiai Haji Mustafa Aye. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren tahfidzul Quran di As-Salam Bandungan di Semarang, Jawa Tengah. Insya Allah dalam kesempatan ini kita akan mendapatkan ilmu dari beliau, menyimak materi yang akan disampaikan tentang metode tarjim atau metode pengajaran tarjamah Al-Quran. Cara mudah belajar tarjamah Al-Quran asik dan membahagiakan insya Allah. Nanti secara penuh tentang metode tarjim ini kita akan sampaikan sepenuhnya dalam kesempatan yang lain. Beliau kita minta untuk memberikan materi ini 1 jam penuh nanti di kesempatan lain, dan juga kita akan selenggarakan dengan offline baik di ibu kota di Jakarta dan juga di daerah-daerah yang nanti akan kita terus gerakkan tentang mengupgrade atau meningkatkan kualitas guru-guru Al-Quran di tanah air ini. Baik sahabat Quran, para peserta kuliah pembaruan sistem pengajaran Al-Quran untuk kuliah yang ke-6 ini, insya Allah akan diawali terlebih dahulu oleh guru kita, Ki Haji Mustafa Aye. Oleh karena itu, coba kita sapa terlebih dahulu, nanti sepenuhnya mungkin 25 menit ke depan beliau yang kita minta untuk menyampaikan materi. Assalamualaikum Ustadz Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat, segar, bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Program pondok pesantren bagaimana Ustadz? Perkembangannya sekarang Ustadz? Berkat karunia Allah dan komitmen semua pemangku kepentingan termasuk para ustadz, juga tentu serta nuri, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Ini ngobrol-ngobrol Ustadz, kita akan minta ilmunya ini tentang metode tarjim yang Ustadz Mustafa Aye kembangkan di pesantren tahfidz Ustadz Mustafa Aye di Asalam Bandungan, dan juga kepada lembaga-lembaga yang lain yang memang ini merupakan tindak lanjut dari upaya usaha meningkatkan kualitas pendidikan Al-Quran. Baik, Ustadz, saya minta untuk menyampaikan materinya Ustadz 25 menit ke depan. Monggo Ustadz, terima kasih. Jazakallah khairan Ustadzi, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad An-Nuri MA, peserta kuliah pembaruan metode pengajaran Al-Quran, para kiai, para ibu nyai, para ustadz ustadzah, para aktivis dimanapun berada. Mari kita sama-sama belajar, berbagi tentang mengajar Al-Quran. Moga-moga pertemuan ini barokah. Semoga pertemuan ini barokah, bermanfaat kebaikannya, bertambah-tambah kebaikannya. Sebelum mulai, kita berdoa moga-moga kita semua diberi kesehatan yang prima, diberi usia yang panjang, diberi kemudahan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara rahimakumullah, sesuai dengan tema kuliah kita via Zoom ini, izinkan saya berbagi tentang metode tarjim, cara mudah belajar terjemah Al-Quran seasik bermain. Saudara rahimakumullah, sudah waktunya bahwa kita dan murid-murid itu terpadu. Artinya sambil belajar membaca walaupun tingkat dasar, tetapi sebaiknya anak-anak langsung mengetahui dan menyerap isi maksudnya. Untuk itu metode tarjim itu kami persembahkan kepada anak-anak kita dan para aktivis semuanya. Saudara-saudara rahimakumullah, sesungguhnya TK Al-Quran adalah bibit unggul lembaga pendidikan yang sangat potensial. Jika lembaga pendidikan ini dirawat dengan sebaik-baiknya, maka pada saatnya nanti lembaga pendidikan Al-Quran ini akan menjadi lembaga pendidikan yang terpercaya, besar, dan sangat berpengaruh, insya Allah. Untuk itu, lembaga pendidikan kita hendaknya kita rawat sebaik-baiknya dengan perhatian 100%. Jangan setengah-setengah. 100%. Yakinlah bahwa Allah akan memberi jalan kemudahan bagi kita semuanya.
Saudara-saudara rahimakumullah, saya ingin memperkenalkan diri. Ada 1-2 barangkali yang belum kenal, maka nama saya Mustafa AJ, saya dari Assalam Bandungan. Dalam hal perhatian dan keterlibatan di dunia pendidikan Al-Quran ini, saya belajar menulis beberapa buku. Silakan ditayangkan slide 2, slide 3. Ada beberapa buku yang berkaitan dengan gerakan pembelajaran Al-Quran. Itulah beberapa buku yang saya coba untuk tuliskan. Dimulai dari buku pembelajaran Al-Quran dalam kandungan, kemudian ada sekolah bayi, ada PAUD berbasis Al-Quran, ada pengelolaan PAUD tahfidz, ada juga metode tarjim. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama melihat bagaimana metode tarjim itu. Sehari-hari saya di Assalam Bandungan. Next. Nah, inilah tempat kami, teman-teman pengurus, guru, karyawan, kegiatan. Ini yang kami sebut kampus 1. Di situ ada TK Al-Quran, ada PAUD tahfidz Al-Quran, ada kelompok bermain, ada TKIT, ada TK Al-Quran. TKIT itu alhamdulillah oleh pemerintah dipercaya percontohan PAUD berbasis Al-Quran, dan TK Al-Qurannya ditunjuk sebagai TK Al-Quran percontohan. Alhamdulillah. Ada juga SDIT yang merupakan perpaduan Taman Pendidikan Al-Quran dan SD. Anak-anak belajar sebagaimana sekolah biasa, tapi juga belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sesuai kecepatan masing-masing anak. Next, selanjutnya kami juga menyelenggarakan pesantren tahfidz. Ini SMP IT Assalam, Pondok Pesantren Modern Tahfidz Al-Quran Assalam Bandungan. Di sana anak-anak kita, para calon ahlul Quran dan pemimpin bangsa itu menempa diri 24 jam sehari semalam selama 3 tahun menghafal Al-Quran plus terjemahnya. Mohon doa, moga-moga kita semuanya bisa menyiapkan ahlul Quran, pemimpin bangsa. Next. Nah, inilah buku yang akan kita bicarakan, metode tarjim. Cara mudah belajar terjemah Al-Quran seasik bermain. Oke, next. Saudara-saudara, kita hidup ini haruslah punya moto yang menghujam ke hati sanubari kita. Dan inilah salah satu moto pilihan kita semuanya. Hidup mulia bersama Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, yakni Al-Quran yang sangat sempurna. Fihi dzikrukum, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Afala taqilun, maka apakah kamu tidak mengerti? Saudara, insya Allah kita mengerti. Kita beriman, kita percaya, maka kita belajar membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Paling tidak prinsip sederhananya pahala. Pahami, hafalkan, dan lakukan. Pahala, pahami, hafalkan, dan lakukan. Pahami ayatnya, hafalkan
ayatnya, lakukan ajarannya. Next. Saudara-saudara rahimakumullah. Ada 3 paket. Dalam pembelajaran tarjim itu ada 3 paket, yakni paket A, paket B, paket C, yang ketiga-tiganya itu saling mendukung, terpadu. Berikut ini petunjuk khusus paket A. Yang pertama, guru membaca Al-Quran dan terjemahnya secara lafziah dengan irama yang indah 3 kali. Jadi dibaca langsung dengan terjemahnya, dengan lagu yang indah, dan diulang 3 kali. Kemudian, nomor 2, murid menirukan bersama-sama secara kompak, lantang, dan berlagu. KLB, kompak, lantang, dan berlagu 3 kali. Selanjutnya, yang ketiga, murid mengulang-ulang sampai hafal menurut gaya belajar masing-masing. Mengulang minimal 3 kali. Karena anak punya gaya belajar yang berbeda-beda, maka bolehlah berbisik-bisik, bolehlah sambil mengangguk-angguk, boleh sambil bersenandung, boleh hanya melihat saja, boleh membaca dengan lantang, boleh dia cukup mengamati, merenung-renungkan. Yang jelas, berilah anak-anak kesempatan belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Next. Oke. Saudara, nah berikut ini contoh pembelajaran metode tarjim. Guru membaca 3 kali. Saya minta izin, saya akan coba baca. Para ustadz-ustadzah, para aktivis semuanya bisa menyimak, memperhatikan. Ya. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Sekali, saya ulangi. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. 2 kali, sekali lagi. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Demikian, guru atau ustadz memberi contoh membaca 3 kali. Kemudian murid atau santri menirukan bersama-sama, ya, kompak, lantang, dan berlagu 3 kali. Kemudian diberi kesempatan untuk mengulang-ulang menurut gaya belajar masing-masing. Saudara-saudara rahimakumullah, itulah contoh pembelajaran tarjim ayat pertama. Nah, karena pertimbangan waktu, tentu saya akan beranjak ke selanjutnya. Next. Saudara, berikut ini petunjuk khusus paket B. Jadi kecuali paket A, ada paket B. Bagaimana mengajar untuk paket B? Pada paket B ini, murid-murid yang sudah belajar paket A, mendengar, menirukan, mengulang-ulang itu, mereka akan membaca paket A secara kompak, lantang, dan berlagu 3 kali. Dengan itu, suasana kelas menjadi segar, ya, sehat, gayeng, dan rekreatif. Segar itu sehat, gayeng, dan rekreatif. Yang kedua, murid menulis terjemah
bahasa Indonesia secara lafziah menggunakan pensil kecil. Jadi menulis. Ini tentu bagi anak-anak yang sudah bisa menulis. Kalau belum bisa menulis, cukuplah menggunakan paket A. Dan yang ketiga, murid mengulang-ulang sampai hafal menurut gaya belajar masing-masing. Nah, mari kita lihat, coba seperti apa bentuk fisik paket B. Next. Nah, saudara, inilah paket B, slide selanjutnya. Oke. Saudara-saudara rahimakumullah. Next, tolong. Oke. Nah, ini paket B. Ada lafal Bismillahi. Kemudian anak-anak menuliskannya. Ada Ar-Rahmani. Anak-anak menuliskannya. Ada Ar-Rahim. Anak-anak menuliskan. Ini sangat asik bagi anak-anak yang sudah bisa menulis. Ya kan? Ya walaupun tulisannya mungkin agak belepotan sedikit, tidak masalah lah. Tapi dengan menulis itu, insya Allah hafalan mereka lebih kuat. Apalagi anak-anak yang kinestetik, mereka harus menulis. Dalam pembelajaran ini kan kita harus mengakomodasi, ada yang lebih efektif jika mendengarkan. Maka para pembelajar auditorial kita layani. Ada yang efektif apabila melihat, maka para pembelajar visual kita layani dengan tampilan tulisan itu yang warna-warni, yang indah. Dan para pembelajar kinestetik juga kita layani dengan tuliskan terjemahnya. Next, saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya paket C. Pada paket C ini murid membaca paket A yang sudah dihafalkan secara kompak, lantang, dan berlagu KLB 3 kali. Kemudian mengamati tulisan itu. Selanjutnya, murid menebalkan tulisan Arab menggunakan pensil 2B. Menebalkan supaya hafalannya kuat. Dan berlatih menulis dasar. Yang ketiga, murid mengulang-ulang sampai hafal menurut gaya belajar masing-masing. Minimal 3 kali. Pada tahap kedua, mereka menulis. Pada tahap ketiga, mereka menghafal menurut gaya belajar masing-masing. Dan ini sangat mengasihkan. Yang jelas, segar, sehat, gayeng. Gayeng itu menggembirakan dan rekreatif. Berikut ini tampilan paket C. Coba kita lihat bagaimana bentuknya. Nah, ada tulisan Arab, transparan, kemudian anak-anak menulis. Berilah dasar-dasar menulis sederhana bahwa gerakan dari kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah. Dari kanan ke kiri, kemudian dari atas ke bawah. Insya Allah anak-anak akan cepat bisa. Kita akan dibuat terkaget-kaget, terkejut, karena ternyata tahu. Ya, Masya Allah, tahu. Saudara-saudara rahimakumullah. Itulah gambaran singkat pembelajaran metode tarjim. Next. Saudara, apa tuh keuntungan metode tarjim? Sesudah kita praktek di lapangan, mengajar betul untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa, untuk santri usia TK Al-Quran, santri usia TPA, usia SD, santri usia TKA, usia SMP, untuk para ustadz-ustadzah, ternyata kesimpulan sementara 5 keuntungan. Setidaknya ada 5 keuntungan metode tarjim. Yang pertama, bacaan Al-Quran Anda semakin fasih. Yang kedua, penerjemahan Al-Quran Anda semakin lancar. Bagi pembelajar pemula yang membaca lancar tetapi tidak tahu artinya,
Mereka akan mengetahui artinya, kemudian penerjemahannya semakin lancar. Nomor 3, pemahaman Al-Quran Anda semakin mendalam. Karena ternyata dengan tarjim ini, kemudian tahu isinya, tahu hubungan antar kalimatnya, tahu hubungan antara ayat-ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Masya Allah. Dengan ini, hafalan semakin kuat. Insya Allah, apalagi yang pernah menghafal, diperkuat dengan metode tarjim, hafalan akan semakin lancar. Bahkan yang belum pernah menghafal, dengan metode tarjim ini, hafalan akan sangat mudah. Insya Allah, karena metode tarjim ini, metode pembelajaran menghafal Al-Quran plus terjemahnya yang paling mudah di dunia. Saudara, nomor 4, keuntungannya, tulisan Al-Quran Anda semakin indah karena belajar menulis. Dan yang nomor 5, hafalan Al-Quran Anda semakin kuat. Mengapa? Karena tahu kandungannya, tahu hubungan antar kalimatnya, tahu asbabun nuzulnya dan sebagainya. Yang jelas, dengan metode tarjim ini kita belajar menghafal Al-Quran secara terpadu. Oke, next. Saudara-saudara rahimakumullah. Nah, kalau ingin tahu lebih lanjut tentang metode pembelajaran Al-Quran, ya bolehlah datang ke As-Salam. Ini tempat kami kegiatan di As-Salam Bandungan. Kecuali tentu kita insya Allah akan coba lakukan sebagaimana yang tadi diinformasikan oleh Pak Kiai kita, yang terhormat Dr. Kiai Haji Ahmad An-Nuri MA. Insya Allah akan ada pembelajaran metode tarjim di Jakarta via Zoom, online, luring, daring, dan di tempat lain. Insya Allah. Moga-moga Allah memudahkan segala urusan kita. Ya, saudara, bisa nengok-nengok di As-Salam jika ingin mendirikan lembaga pendidikan yang berkelas, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin terpercaya. Insya Allah kita bisa sharing, dan dengan karunia Allah dan komitmen semua pemangku kepentingan, para pengurus, para guru, karyawan, insya Allah kita semua akan bisa membuat, melakukan, mengerjakan yang lebih baik. Next, saudara. Nah, ini kalau lebih dekat lagi, disitulah kita kegiatan, kami kegiatan bersama dengan teman-teman, para ustadz-ustadzah, para guru, karyawan. Yang jelas, saudara, Geraha As-Salam yang sekarang tingkat 4 ini dulu dimulai hanya 1 tingkat saja, 3 lokal kecil yang paling bawah itu. Tetapi saudara tahu, ketika kami mulai pertama kali mencari murid 7 santri saja, kami menyebar brosur 1000 lembar. Maka maaf, tidak main-main. Kita serius. Maka saya berpesan kepada teman-teman semuanya, mari kita serius. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Allah berjanji, intang surullaha yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Next. Saudara-saudara rahimakumullah. Nah, kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran hendaknya selalu beriringan. Belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran selalu beriringan. Mengapa? Karena seorang guru Al-Quran itu seperti pedagang yang sukses. Rajin menjual sekaligus rajin membeli. Seorang pedagang yang terus berjualan tetapi tidak mau membeli, dagangannya akan habis dijual. Sebaliknya, seorang pedagang
yang terus membeli, terus belanja, terus gulaan, tapi tidak menjual. Akan tetapi tidak pernah berjualan, dagangannya akan rusak. Karena itu, bismillah. Mari saudara-saudara, bismillah. Ayo terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Next. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Moga-moga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Dimanapun saudara berada, moga-moga Allah membimbing, memudahkan, dan membuat kita sukses. Allah yang membuat sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Ustadzi Kiai Haji Mustafa Aye yang sudah menyampaikan ringkasan materi tentang metode tarjim. Tentu saja karena ini adalah poin-poin kesimpulan besar, maka kemudian tentu saja kita belum sepenuhnya bisa menerapkan, insya Allah nanti secara detail bukunya seperti apa, panduannya seperti apa, kita akan adakan baik yang online dan offline, nanti akan kita selenggarakan tentang bagaimana metode menerjemahkan Al-Quran. Kenapa begitu urgen, begitu penting? Karena kita tahu bahwa pengajaran baca Al-Quran sudah terus berlangsung, kemudian tahsin Al-Quran terus berlangsung, kemudian tahfidz Al-Quran juga terus berlangsung, tapi ada satu hal yang harus kita ingat, selama ini secara umum kaum muslimin membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat karena itu adalah bagian dari rukun di dalam melaksanakan sholat, tetapi di sisi lain kaum muslimin secara umum, apa arti doa iftitah, apa makna surat Al-Fatihah, apa makna surat yang dibaca sesudah surat Al-Fatihah, kemudian ketika tahiyat, secara umum kaum muslimin tidak faham, tidak ngerti, walaupun setiap hari dibaca. Nah, langkah untuk meningkatkan kualitas kaum muslimin secara umum, disinilah kemudian pentingnya kita, peserta didik kita, mempelajari tentang tarjamah Al-Quran, agar kita semakin memahami tentang isi atau makna Al-Quran itu sendiri. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya secara umum, secara mendalam, nanti kita akan hadirkan Kiai Haji Mustafa Aye yang selama ini menekuni pondok pesantren sebagai lembaga pengkaderan santri-santri yang hafal Quran, dan sekaligus apa yang sudah dihafal dari santri-santri beliau itu harus mampu menerjemahkan apa yang sudah dihafal itu. Nah, kebetulan anak saya Rofidah Ahmad, kemudian Samiha Ahmad, dan kemudian yang ketiga Asma Ahmad, saya titipkan di pondok pesantren beliau. Alhamdulillah, semua apa yang sudah dihafal mampu diterjemahkan dengan baik. Subhanallah, kalau kemudian anak kita hafal 3 juz saja, kemudian mampu menerjemahkan apa yang dihafal, tentu saja akan berpengaruh kepada setiap bacaan Al-Quran yang dibaca dan yang dihafal. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Mustafa Aye sebagai pengasuh Pondok Pesantren As-Salam Bandungan yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kami, teman-teman, sahabat Quran, penggerak Al-Quran, pendakwah Al-Quran yang ingin meningkatkan kualitas dirinya sebagai seorang pengajar, tentu saja akan berimpact kepada santri-santrinya, kepada output dari lembaga pendidikannya. Jazakumullah khair Ustadz Mustafa atas ilmunya, atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan kepada kami pada
peserta kuliah pembaruan sistem pengajaran Al-Quran yang diselenggarakan oleh bidang studi pengembangan studi Al-Quran Dewan Dakwah Pusat ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Aye yang sudah disampaikan kepada kami para peserta semuanya. Jazakallah Ustaz. Bayakum, nggih. Iya. Baik. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita jeda, kita ikuti yang satu ini, nanti kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua tentang pengajaran metode pengajaran baca Al-Quran yang insya Allah saya akan sampaikan. Terima kasih.